Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa semuanya, pertemuan hari ini kita akan sedikit berdiskusi tentang yang saya kasih tanda merah nih, Renaissance. Jadi setelah UTS saya kan sempat bertanya pada kalian ya satu persatu waktu itu ya, apa itu Renaissance. Ada beberapa kawan mahasiswa yang bisa menjawab dengan baik, ada juga yang masih ragu-ragu tentang menjelaskan pengertian Renaissance. Nah, hari ini kita akan mencoba diskusi sedikit saja tentang Renaissance. Dan seperti biasa, kalau ada yang nggak jelas, saat ada sesuatu yang masih kamu penasaran, silahkan japri saya saja. Kita akan kita diskusikan lebih lanjut di japri gitu ya, atau di grup kelas kita. Oke, baik. Jadi Renaissance secara bahasa itu artinya terlahir kembali. Terlahir kembali. Maksudnya gimana Pak kok terlahir kembali? Oke, jadi begini. Sebelum Renaissance itu kan zaman abad pertengahan, zaman medieval nyebutnya. Oke, zaman abad pertengahan. Dan sebagaimana yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan yang lalu, pada abad pertengahan itu akal manusia ada di bawah iman. Manusia tidak bisa, bahkan tidak boleh sembarangan mengeluarkan gagasan, sembarangan mengeluarkan ide kalau tidak ada izin dari pihak gereja saat itu di barat ya. Nah, di barat tidak boleh mengeluarkan statement apapun, pemikiran apapun, gagasan apapun kalau tidak ada izin dari gereja. Nah, masa-masa seperti itu disebut dengan era masa kegelapan, the dark age, zaman kegelapan. Bagaimana tidak? Sebelumnya pada masa klasik ya kan, pada masa klasik di barat muncul orang-orang seperti Aristoteles, muncul orang-orang seperti Socrates, seperti Plato. Nah, memasuki abad pertengahan, mulai abad kedua gitu ya, mulai abad kedua, lantas dominasi gereja kemudian naik ke permukaan hingga akhirnya tidak lagi kita temui orang-orang seperti Socrates maupun Plato pada zaman-zaman abad pertengahan itu. Orang-orang yang bisa mengeksplorasi secara besar-besaran potensi akalnya itu nggak ada. Ya, secara lebih luasnya sudah kita bahas lah ya di pertemuan yang lalu tentang abad ke-8, tentang abad pertengahan. Nah, memasuki tahun, nah ini masih debatable nih. Tahun 1400 atau 1600 atau mungkin 1500 tengah-tengahnya. Kapan Renaissance itu muncul? Oke. Nah, ada yang bilang tahun 1600, ada yang bilang 1400. Yang bilang tahun 1600 itu orang-orang mengatakan ini puncaknya Renaissance itu tahun-tahun 1600. Nah, sedangkan bibit-bibit Renaissance itu muncul pada tahun 1400. Jadi perlu 200 tahun bagi manusia untuk bisa menggapai Renaissance. Perlu waktu sekitar 200 tahun. Karena tidak mudah menggeser, ya kan, tidak mudah menggoyang sebuah tradisi berpikir yang usianya sudah ribuan tahun. Yang sudah kurang lebih 1500 tahun gitu ya, abad pertengahan 1500 tahun. Dia ketika muncul Renaissance nggak cuma 1-2 tahun, tapi perlu waktu 100 sampai 200 tahun agar Renaissance bisa sempurna. Nah, itulah dia. Kita kembali ke pokok bahasan awal ya. Jadi secara bahasa Renaissance itu artinya terlahir kembali, di mana manusia ya kan bisa kembali memaksimalkan akalnya, bisa kembali dengan bebas mengeluarkan ide dan gagasannya setelah 1000 tahun lebih dikekang oleh dominasi gereja. Itulah zaman Renaissance secara bahasa. Kemudian yang kedua selanjutnya. Nah, di mana Pak lahirnya Renaissance ini? Oke, di mana posisi sentral Renaissance ini? Nah, Renaissance itu di barat. Oke Pak, benar di barat, tapi negara mana? Italia. Nah, tepatnya Renaissance itu muncul di Italia, khususnya di kota-kota kesenian ya, kota-kota yang banyak senimannya seperti Florence. Nah, kota-kota seperti Florence, mereka sudah mulai bosan gitu ya ketika hendak berkreasi
harus ada izin dulu dari gereja. Mereka hendak mengeluarkan sebuah ide. Masalahnya kan orang seni, ya kan, para seniman itu kan otaknya tanda petik liar. Orang yang dengan jiwa seni tinggi itu kan otaknya ada saja sesuatu yang baru, dan itu harus dikeluarkan, dan itu harus ditelurkan. Kalau tidak, ya kan, kalau tidak, mereka tidak mencapai kepuasan. Nah, karena mereka bertahun-tahun dikekang, ya kan, tidak boleh sembarangan bikin patung, tidak boleh sembarangan bikin lukisan. Lukisan ini mengandung ideologi tertentu, berlawanan dengan ideologi yang diusung oleh gereja. Nggak boleh dibikin, harus dihancurkan, harus singkirkan. Nah, lama-lama mereka kan nggak kuat juga. Lama-lama mereka nggak tahan diperlakukan seperti itu, hingga akhirnya muncullah, ya kan, sebuah gelombang perlawanan yang kemudian meruntuhkan dominasi gereja. Oke, jadi itu ya, Renaissance munculnya pertama kali di Italia, di kota-kota yang penuh dengan para senimannya seperti Florence. Oke, kemudian selanjutnya, boleh dikatakan Renaissance ini adalah periode ketiga, ya kan? Periode ketiga, tahapan ketiga dari periode Ancients, medieval, masuk Renaissance, dan baru zaman modern. Zaman Ancient itu apa, Pak? Zaman Ancient itu adalah zamannya Plato dan kawan-kawan. Itu zaman Ancient. Oke, Parmenides, Thales dan kawan-kawan itu Ancient. Kemudian masuk zaman medieval. Zaman medieval itu abad pertengahan. Ini zamannya Thomas Aquinas, ya kan, Plotinus dan kawan-kawan. Kemudian Renaissance. Renaissance ini adalah zamannya René Descartes. Kemudian ada juga Francis Bacon. Nah, itu zaman Renaissance. Dan kemudian baru masuk ke zaman modern. Nah, zaman modern ini adalah yang sekarang kita kenal. Nah, yang sekarang sedang kita alami ini udah masuk zaman modern. Jadi kalau nanti kita lanjutkan. Sekarang kita bahas yang ketiga dulu. Nah, Renaissance itu setidaknya memiliki 4 ciri. 4 ciri khas pemikiran dalam dunia Renaissance. Yang pertama, humanisme. Humanisme maksudnya apa, Pak? Humanisme maksud secara bahasa, humanisme itu memanusiakan manusia. Itu secara bahasa. Nah, secara istilah, humanisme artinya manusia memiliki kekuasaan, memiliki kehendak, memiliki daya untuk menentukan nasibnya sendiri. Nah, oke. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa yang menentukan nasib manusia itu adalah manusia sendiri, bukan Tuhan, bukan dewa, bukan makhluk-makhluk planet lainnya. Oke? Tapi manusia itu sendiri. Kamu yang punya masalah, kamulah yang bisa menyelesaikannya. Kamu punya ide, maka ide itu adalah milik kamu, dan tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menahanmu untuk mengemukakan ide itu. Itu humanisme. Oke. Kemudian individualisme. Nah, individualisme ini bisa dikatakan humanisme 2.0. Jadi begini, Dek. Kalau seandainya humanisme itu menekankan bahwa yang menentukan nasib manusia itu adalah manusia, bukan Tuhan, maka individualisme adalah yang bisa menentukan nasib satu manusia itu adalah manusia sendiri, bukan manusia yang lainnya. Jadi, gini, saya punya ide, saya punya gagasan, saya kemukakan. Ya kan? Ide saya kemudian saya telurkan dalam bentuk lukisan, misalnya ini contoh ya, dalam bentuk patung. Nah, kemudian ada manusia yang lainnya yang kemudian mengoreksi, patung kamu kok seperti itu, seharusnya nggak boleh. Nah, individualisme, dengan menggunakan individualisme, saya akan mengatakan bahwa apa hak kamu kok mengoreksi saya? Ini gagasan saya, bukan gagasan kamu. Nah, oke. Jadi ini ya, individualisme itu adalah humanisme 2.0. Nah, dan ini adalah ciri khas dari Renaissance. Maka garis bawahi dulu yang humanisme individualisme ya. Ketika memasukin zaman Renaissance, Tuhan hilang, kerabat hilang. Manusia tidak bisa lagi diatur oleh Tuhan, ya kan, merasa tidak mau lagi diatur oleh Tuhan, dan manusia merasa tidak mau lagi dikoreksi oleh manusia lainnya. Jadi ini salah satu ciri dari Renaissance. Kemudian selanjutnya, ciri khas dari Renaissance adalah empirisme. Sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu, empirisme, pengalaman. Jadi manusia sekarang sudah bebas untuk bisa berkelana kemanapun. Manusia sudah bebas untuk mencari pengalaman tanpa ada batas-batas hierarki di situ.
Kalau dulu kan sekali lagi ada izin raja enggak, ada izin dari bangsawan tertentu enggak, atau ada izin dari gereja enggak. Sekarang bebas, silakan manusia kemanapun mencari pengalaman sebanyak-banyaknya, ya kan? Oke. Dan merasakan sendiri pengalamannya, empirisme. Dan rasionalisme. Nah, rasionalisme ini segala hal yang berbau tentang ketuhanan, tentang kedewaan, tentang mistisme, itu nggak terpakai lagi. Kalau seandainya ada sebuah peristiwa, maka jelaskanlah dengan sains. Jika seandainya ada sebuah fenomena, maka jelaskanlah secara struktur dengan sesuatu yang bisa digapai oleh akal manusia. Tidak ada lagi penjelasan bahwa ada petir itu karena kehendak Tuhan, ada api itu karena kehendak dewa A, kehendak dewa B, itu nggak ada. Harus ada penjelasannya. Oke. Itu jadi ini adalah 4 ciri khas dari zaman Renaissance. Humanisme, individualisme, empirisme, dan rasionalisme. Nah, oke, saya kembali ke tadi yang mau saya jelaskan tapi kemudian batal gitu ya. Nah, periode Ancien ini kan ada keseimbangan antara manusia, akal manusia, dengan agama. Zaman Ancien, periode Ancien kan seperti itu ya. Dan kamu tentu masih ingat dong, Parmenides bilang bahwa para dewa itu relatif kekuatannya. Tapi kemudian muncul orang seperti Plato dan Socrates. Oh, tidak bisa seperti itu, Bang Parmenides. Manusia bisa berpikir bebas, tapi tidak bisa semena-mena menyingkirkan agama. Seperti itu kan. Nah, masuk zaman medieval, agama jadi dominan daripada akal. Manusia nggak bisa berpikir kalau tidak ada izin dari rumah ibadah, gereja. Itu zaman medieval. Zaman Renaissance, gantian, akal di atas, agama di bawah. Tidak ada tempat bagi penjelasan yang berbau agama. Tidak ada tempat bagi penjelasan yang membawa-bawa rumah ibadah. Nggak ada. Semua harus dijelaskan dengan akal sehat. Dengan sesuatu yang bisa diraih oleh indera manusia. Itu Renaissance. Nah, zaman modern bisa dikatakan ini adalah zaman balik ke keseimbangan lagi. Ini mirip-mirip seperti periode Ancien, di mana zaman modern ini mencoba untuk kembali melakukan penyeimbangan antara gagasan manusia, akal manusia, dengan agama. Ini zaman modern. Makanya di zaman modern ini kan kemudian muncul ya orang-orang seperti kalau dalam dunia Islam ada muncul orang-orang seperti Ali Syariati. Ali Syariati ini sosiolog, dia mencoba untuk menyeimbangkan antara akal, ya kan, antara akal dengan iman Islam gitu ya. Sama pun dalam dunia Hinduism, kamu mungkin pernah dengar ya namanya misalnya Mahatma Gandhi. Nah, Gandhi kan mencoba untuk menyeimbangkan antara keimanan ya kan dengan Hinduismnya dengan kemanusiaannya. Nah, jadi coba untuk seimbang di sini. Pun begitu pula dalam keyakinan-keyakinan yang lain muncul misalnya di Amerika Latin itu muncul misalnya almarhum Fidel Castro ya. Nah, Castro kan juga sama. Fidel Castro kan dia juga besar di gereja, kemudian di gereja dia mempelajari tentang ilmu sosial dan bagaimana agar agama memiliki peran sentral dalam kehidupan sosial. Nah, jadi ini zaman modern ya, keseimbangan antara akal dan agama. Oke, mungkin itu aja, nggak usah lama-lama deh ya. Ini pertemuan terakhir kita juga. Sekali lagi kalau ada kamu di sini masih belum paham, belum jelas, silakan japri saya secara pribadi. Insya Allah akan langsung saya balas pertanyaan kamu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.